Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Denden Mauludi Apriansyah. Saya dari Prodi Bisnis Digital kelas 2C dengan NPM 183230113. Untuk hari ini, saya akan membahas tentang materi bahasa Inggris, yaitu membahas tentang cause and effect essays atau esai sebab, akibat, dan cara menulisnya dengan baik. Jadi untuk pertama-tama, apa itu cause and effect essay? Esai ini menjelaskan alasan mengapa sesuatu terjadi atau sebab dan hasil yang muncul atau akibat. Nah, dalam materi kali ini Anda akan belajar bagaimana mengatur ide, mencari kosakata khusus, dan membuat kerangka esai. Saat menulis, itu tuh penting untuk mengidentifikasi sebab dan akibat yang saling terkait dengan jelas. Ini membantu pembaca memahami hubungan antara peristiwa dan bagaimana hasilnya. Nah, untuk menghubungkan ide, Anda bisa menggunakan kata penghubung sebab akibat. Seperti contohnya yang pertama ada because atau karena, since atau sejak, due to atau karena lagi, as a result sebagai hasilnya, therefore oleh karena itu, consequently atau akibatnya. Cause and effect essay yang baik itu, nah biasanya itu memiliki 5 paragraf pendahuluan, 3 paragraf isi, dan kesimpulan. Nah, jadi mungkin untuk di bagian pendahuluan Anda harus menarik perhatian pembaca dan menjelaskan topik dengan jelas. Biasanya berisi pembuka, informasi latar belakang, dan pernyataan tesis. Lalu pada paragraf isi itu dijelaskan sebab dan akibat secara rinci. Anda bisa mengaturnya dengan 2 cara, yaitu yang pertama ada cara dengan menggunakan block organization, atau tulis semua sebab terlebih dahulu lalu semua akibat. Lalu cara yang kedua adalah chain organization. Chain organization itu adalah cara dimana kita tuh harus menjelaskan setiap sebab diikuti akibatnya. Nah, di sisi lain jangan lupa untuk memberikan contoh nyata yang mendukung poin Anda. Nah, kayak misalnya jika Anda menulis tentang penyebab stres di masyarakat saat ini, Anda bisa menyebutkan tekanan kerja, masalah keluarga, dan media sosial. Lalu jelaskan akibatnya. Dijelasin nih akibatnya tuh kayak gimana, seperti masalah kesehatan mental, penyakit fisik, atau turunnya produktivitas. Nah, di bagian kesimpulan, rangkum ide utama tadi dan nyatakan kembali tesis dengan cara yang baru. Anda juga bisa memberikan solusi atau saran atau mungkin penutup yang membuat pembaca berpikir. Seperti itu. Nah, disarankan sebelum memulai untuk menulis, selalu lakukan brainstorming dan buat kerangka. Kenapa? Karena ini membantu Anda tetap fokus dan teratur. Jadi ingat, identifikasi untuk pertama-tama. Jadi ingat, mungkin untuk pertama-tama itu identifikasi sebab dan akibat dengan jelas. Gunakan kata penghubung yang tepat, dukung ide dengan contoh, dan ikuti struktur yang rapi. Nah, seperti itu guys. Nah, sekarang giliran kalian nih, cobalah membuat kerangka tentang penyebab stres dalam hidup Anda atau di masyarakat saat ini. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. See you guys. Thank you.